Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Susanti Jafar pada materi rencana bisnis, yaitu materi yang kelima. Halo, apa kabar semua mahasiswa? Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, setelah kita mengikuti materi yang keempat tentang bagaimana cara memilih ide bisnis, tentu kalian sudah mempunyai minimal satu ide bisnis yang akan menjadi acuan untuk materi yang selanjutnya. Dan mudah-mudahan ide bisnis ini juga bisa dijalankan suatu saat kala. Nah, para mahasiswa sekalian, setelah kita mempunyai ide bisnis, apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan adalah membuat rencana bisnis atau business plan. Nah, baik, bagaimana cara membuat business plan? Mari kita ikuti slide yang berikut ini. Nah, sebelum masuk pada tahap pembuatan business plan, tujuan materi kelima ini adalah yang pertama, supaya mahasiswa atau mahasiswi nantinya dapat memahami apa itu pengertian business plan. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu memahami apa saja tahap-tahap dari pembuatan business plan. Nah, yang ketiga adalah kalian bisa memahami isi dari perencanaan bisnis dan bisa mengerjakannya. Baik, sebelum masuk pada pengertian business plan, ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah, apa yang akan kalian lakukan ketika melakukan sesuatu? Ya baik, tentu ada yang menjawab akan melakukan perencanaan kan? Nah, begitu juga dengan melakukan sebuah bisnis. Sebelum kita melakukannya, tentu kita harus merencanakan segala sesuatunya agar hasilnya akan maksimal. Nah, baik, untuk rencana bisnis, apa yang dimaksud dengan rencana bisnis itu? Ini merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu usaha yang diusulkan dan dijelaskan secara terperinci untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita tidak menulis dalam bentuk dokumen rencana bisnis kita, maka itu akan tergolong menjadi sebuah khayalan. Nah, untuk merealisasikannya tentunya harus ditulis dan menjadi sebuah dokumen yang dimana apa yang ada dalam pikiran kita, yang ingin kita usulkan, itu secara terperinci supaya tujuannya bisa dicapai. Nah, apa manfaat dari business plan? Yang pertama adalah sebagai panduan untuk menjalankan konsep usahanya. Nah, agar usaha ini bisa sesuai, ya, bisa sejalan dan mempunyai tujuan yang jelas, maka business plan inilah sebagai panduannya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai dokumen untuk meyakinkan investor atau lembaga keuangan. Nah, di dalam membuat sebuah business plan, kita tentunya membutuhkan dana untuk mendukung agar bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, walaupun uang bukanlah satu-satunya untuk mencapai kesuksesan, tetapi uang mendukung proses kesuksesan di dalam melakukan bisnis. Nah, manfaat yang ketiga adalah sebagai panduan untuk evaluasi dalam menjalankan usaha yang ke depan. Nah, ketika kita sudah menjalankan usaha, tentu ada yang namanya evaluasi, di mana kita bisa melihat apa kelebihan dan kekurangan dari usaha kita. Nah, dengan adanya business plan, ini menjadi acuan atau indikator di dalam melakukan evaluasi. Nah, apa saja ya yang kita butuhkan atau tahap-tahap apa saja yang dibutuhkan di dalam sebuah business plan?
Nah, banyak sebenarnya berbagai konsep dalam membuat bisnis plan. Nah, saya akan menyajikan satu konsep bisnis plan yang menurut saya komprehensif untuk dijalankan. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif, yang kedua tentang informasi diri, yang ketiga struktur organisasi, dan yang keempat deskripsi produk, yang kelima pasar yang dituju, yang keenam volume penjualan setiap bulan, dan yang ketujuh strategi pemasaran. Kedelapan adalah bahan baku dan penggunaannya. Kesembilan analisis tenaga kerja, 10 rencana kerja, 11 rencana keuangan, dan 12 rencana arus kas, dan 13 laba rugi, sedangkan 14 adalah analisis resiko usaha. Oke, ya termasuk banyak karena ini komprehensif. Namun bagian-bagian dari bisnis plan ini tentu akan membutuhkan waktu untuk mengerjakannya. Ya, jadi ini perlu waktu yang khusus, kemudian yang fokus, sehingga menghasilkan bisnis plan yang betul-betul bisa menjadi acuan dalam memajukan bisnis. Baik, untuk materi yang keenam nanti kita akan menjelaskan secara terperinci satu persatu tentang bagian-bagian dari bisnis plan ini. Untuk materi yang kelima, sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.